pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hedra Purwaningsih dengan NIM 20202063101170. Hari ini akan melakukan ujian kinerja PPL untuk kelas 5 tema 1 subtema 1 pembelajaran 6 bertempat di SDN Gedongan 2 Kota Mojokerto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kelas 5. Sopan, santun, pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Pagi, pagi, semangat. Semangat lagi. Pagi, pagi, semangat. Kita ketemu lagi di kelas 5. Saya mengucapkan selamat kalian sudah naik ke kelas 5. Bednya ini ada masih kelas 4, tapi clear di koperasi di kelas 5 sudah bukan kelas 4 lagi. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran walaupun masih di masa pandemi ya anak-anak ya. Pembelajaran secara mungkin nanti ketika sudah berjalan ya beginilah, hanya 25% yang masuk. Jadi dari 29 anak kalau dibagi 4 ya cuma sekitar anak 7 yang masuk nanti bagian. Ya anak, saya mengingatkan sekali lagi, ini kan masa pandemi, apalagi sekarang katanya masih titik-titiknya ya, selalu menerapkan apa? Protokol kesehatan. Apa saja? Memakai masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan, terus tidak usah keluar kalau nggak perlu. Kenapa? Selalu berdoa kepada Allah. Oke, anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa memimpin doa? Belajar. Karena yang datang awal saja Al-Fatihah. Ayo, di situ saja. Kita baca Al-Fatihah sama doa belajar ya anak ya. Saya. Ayo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu, jadi anak-anak, setiap kali kita melaksanakan suatu kegiatan jangan lupa berdoa. Ya, semoga diberikan kelancaran selalu. Baik anak-anak, kita akan menyanyikan lagu apa biasanya? Lagu wajib ya. Bentar. Rasa nasionalisme kita anak, sehingga kita lebih mencintai negara kita ya. Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Kamu mau tepuk-tepuk enggak apa-apa? Yang keras saja. Yang keras saja. SDN Gedongan 2. 1 dan 3. Mewujudkan Siswa yang beriman, bertakwa, unggul, Hari ini kita
belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Tolong dibuka buku saya. Coba cari. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Temu. Siapa yang tahu sudah halamannya? Halaman 51. Coba dibuka. Nah, sudah semua? Sudah. Nah, nanti kita akan belajar 3 mata pelajaran anak-anak. Mata pelajarannya itu bahasa Indonesia seperti kemarin, ya, belajar lebih pokok, kalimat utama, kalimat jelas, ya. Kemudian IPA. IPA-nya itu belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Kalau kemarin kan kalian belajar tentang organ gerak, ya, melakukan pengamatan, mencari hewan dan apa sih organ geraknya, itu ya. Sekarang kita belajar tentang hewan juga, tapi dibedakan 2, yang punya tulang belakang sama yang tidak punya tulang belakang. Dan SBBP-nya menggambar ilustrasi, ya. Nah, ini yang akan kita belajar. Kita belajar hewan apa ya? Hewan apa namanya? Ada 2, ikan atau kupu-kupu. Kelinci itu bergerak dengan apa? Kaki. Kaki. Kaki kelinci ada berapa? 4. 4. Ada yang 2 di depan. 2 belakang. Ada yang punya kelinci? 2. Ya. Pernah lihat kelinci? 2. Pernah. Beda apa tidak ya? Kaki kelinci yang depan sama yang belakang. Beda apa tidak? Beda. Kenapa kok beda? Karena kaki belakang itu gunanya apa? Melompat dan menopang ketika belajar. Nah, apa mendarat? Makanya dia kakinya lebih besar yang belakang. Ini adalah Nemo. Fish, ikan. Ikan itu menggunakan alat berat apa ya, Nana? Sirip sama ya. Ini buat apa, Bu? Buat belok. Ya. Ini apa? Berat pakai apa tadi? Saya sama kaki itu juga, ya kan? Kakinya juga berjalan, ya. Kaki juga. Oke. Inilah yang kita akan mempelajari tentang organ gerak, terutama organ gerak hewan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini pada bahasa Indonesia nanti menentukan apa tadi? Ide pokok. Kalau ada ide pokok berarti ada kalimat utama, ya kan? Ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Nanti kalimat utama dijabarkan jadi kalimat pengembang atau penjelas. Kemudian SBDP memahami sebuah gambar cerita. Jadi ada cerita, ada gambar. Kalian bercerita dari gambar tersebut, ya. Sedangkan IPA-nya kita menjelaskan alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, mari kita mengingat kembali. Apa itu ide pokok? Coba siapa yang bisa baca? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar atau pokok membangun sebuah paragraf. Oke.
bisa belajar percaya diri ya. Salah gak apa-apa, kan tadi saya suruh baca, bukan baca kan? Anak-anak, ada beberapa langkah untuk mengembangkan ide pokok. Yang pertama, kita menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Ya, misalkan coba. Terus yang kedua, membuat kalimat yang berisi ide pokok. Yang ketiga, mengembangkan kalimat ini, yang ide pokok ini menjadi beberapa kalimat. Ada 12, kemudian disusun menjadi sebuah kalimat. Oke. Nah, seperti pada buku kalian, kamu lihat ada gambarnya? Ini adalah gambarnya. Nah, coba lihat gambar di sana. Kita jawab pertanyaan itu. Untuk apa? Untuk menentukan ide pokok. Kira-kira siapa tokohnya ada di gambar ini? Namanya Edo dan Aya. Ejo dan Aya. Ejo dan Aya. Ada lagi? Dia siapa? Aya. Ya boleh. Ejo dan Aya. Boleh. Apa yang sedang mereka lakukan? Membersihkan kandang kelinci. Di mana mereka melakukan pekerjaan tersebut? Makanan. Kira-kira nanti pas ada bangunan. Nanti deh. Kandang kelinci. Apa yang dilakukan oleh Pak? Loh, Bapak ini apa? Menyapu. Pemegang sapu, menyapu. Apa yang dilakukan oleh tokoh anak? Memungut sampah. Hewan apa saja yang di dalam gambar? Ada hewan kelinci. Jadi gambar itu dideskripsikan anak-anak. Oh ini ada ini, ada ini, ada ini. Gunanya untuk apa? Menentukan ide pokok. Oke, kita lanjut. Dari gambar tadi, ya, kita tentukan ide pokoknya tadi apa ya kira-kira? Membersihkan kandang. Ini ide pokok. Kita buat menjadi kalimat utama. Kalimat ini harus ada. Menjadi pada sore hari, Edo dan Pak Budi membersihkan kandang kelinci bersama-sama. Ya, ada kan kalimatnya? Ini terserah kamu. Seperti kalimat ide pokoknya ada. Nah ini namanya kalimat utama. Kalimat yang mengandung ide. Kalimat pengembang. Nah, di sini dikembangkan kayak tadi. Pak Budi memberikan itu sarung tangan. Itu beri sarung tangan tidak disebut kembali. Setelah memakai sarung tangan, Edo mulai memasukkan sisa makanan kelinci ke dalam keranjang sampah. Pak Budi memegang sapu untuk membersihkan sisa makanan dan kotoran kelinci yang berserakan di halaman. Ya, masuk kotoran titik kan juga kelinci. Maka kandang kelinci harus dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Jadi bersama kalian kan? Kalian nanti saya gambar, tentukan kalimat itu kalimat. Ya, kalimat utama apa? Kalimat kedua. Kalau sudah kalimat-kalimat ini mulai dari ini sampai ini disusun menjadi sebuah. Tolong ada yang bisa membaca paragraf ini. Misalkan ada yang belum, nah itu apa berarti? Beli. Silakan dibaca yang keras nah. Anak-anak paham apa tidak dari sini? Saya beri contoh. Saya beri contoh ya tadi. Nah, karena nanti ini gambar
pegang gini. Misalkan kamu memilih penjajah, misalkan ya, kira-kira jempolnya apa? Hijau, apa itu? Kalau itu membersihkan kandang kelinci, kalau ini apa? Memberi makan kelinci, misalkan. Kalimat utamanya pada pagi hari Edo memberi makan kelinci. Kalimat pengembangnya Edo membawakan wortel. Edo senang sekali memberi makan kelinci, wortel atau sembarang ya. Nanti dikembangkan disusun menjadi sebuah paragraf ya. Oke. Sekarang coba dari gambar kandang kelinci punyanya Pak siapa tadi? Pak Rudi sama Ibu tadi. Bukan sini gambarnya ini. Ada hewan apa ya Nana? Kelinci. Nah, sekarang lihat ini. Di sini ada kelinci punya Ibu. Kita bandingkan dengan kupu-kupu. Ya, kupu-kupu ini asalnya dari mana? Ular atau ular? Ular itu sing berbisa. Kalau ular itu sing ngegamur. Ular, ya. Ular kemudian dia menjadi kepompongnya, kemudian keluar menjadi jadi benda yang jelek, gitu. Ular itu semuanya biasanya geli ya. Jadi kepompong keluar menjadi sesuatu yang cantik. Sama dengan kita. Kita dari tidak tahu belajar supaya tahu. Akhirnya besok-besok jadi apa? Misalkan hewan tentara, Berlin jadi gitar, Latifa jadi guru. Kita nggak ada yang tahu, ya kan? Nah, makanya selalu belajar supaya nantinya kamu bisa menjadi seperti kupu-kupu. Lama bu, kupu-kupu maksudnya sesuatu yang cantik, yang berguna, enak, ya. Oke. Jadi dua binatang ini, hewan ini, tahukah kalian apa perbedaannya? Tahu? Ya, Pak? Oke, berarti apa alat geraknya? Kalau kelinci, kaki. Itu kelinci bersayap. Kedua anggotanya. Kelinci ini bergerak dengan sayap dan kaki. Kelinci bergerak dengan kaki. Ada lagi perbedaannya? Kelinci terbang, bayang kelinci terbang apa lagi? Ya. Oke, kupu-kupu terbang. Nah, anak, apa sih perbedaannya kelinci sama kupu-kupu? Betul katanya Ewa, betul juga katanya Jihan. Tetapi kalian lihat sini, kelinci ini punya tulang apa tidak? Punya. Kupu-kupu tidak punya. Karena kelinci ini punya tulang seperti kita punya tulang. Maka kelinci disebut hewan vertebrata, hewan yang bertulang belakang. Apalagi contohnya yang seperti kelinci sebutkan. Ikan, burung, ulat atau ular? Ular. Manusia itu hewan tak hebat. Ayo, kucing. Hah? Cicak. Ayo, Pak. Banyak. Ini mau jujur berarti apa? Kambing, kelinci.
laba-laba. Jadi kata amfibi itu termasuk bertulang belakang, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Vertebrata, bayangkan kelinci, ya kan? Memiliki tulang belakang. Terus apa lagi, Nana? Memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, badan, dan badan semi janggut belakang. Memiliki alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai ke pembuangan, sama kayak manusia, dari mulut sampai ke pembuangan. Panjang. Invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Memiliki susunan tubuh yang sederhana sekali. Semut itu sederhana sekali kan? Kenapa? Badannya kecil. Kalau dikasih organ tubuh yang lengkap, kadotan. Ya. Memiliki alat pencernaan juga yang masih sederhana. Oke. Perhatikan ini. Nah, dari gambar kupu-kupu kelinci tadi boleh kalau dibuat gambar ilustrasi nanti boleh. Ya, tapi tentukan dulu temanya kalau mau bertemu ilustrasi. Misalkan temanya hewan vertebrata, ini bertulang belakang. Membuat gambar kelinci, misalkan setelah itu diwarna. Itulah tadi penjelasan Bunda mengenai bahasa Indonesia, kemudian IPA dan STD. Sekarang ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah jelas? Jelas. Oke. Buat kelompok. Ya. Kita akan membuat kelompok. Tadi yang cowok belajar ya. Tio sama Erin, Alvaro sama Eva. Nah, ini kelompoknya kita. Tuh, tambahkan itu. Ya, sendiri-sendiri, kalau itu sendiri, nggak apa-apa, basic aja. Nah, sekarang anak-anak keempat, ya, tugas kamu adalah mengamati lingkungan sekitar untuk menemukan hewan vertebrata dan invertebrata. Tidak apa-apa. Oke? Bisa dicari, jadi kalian bisa keluar ruangan, mencari di sekitar halaman. Berkelompok ya, bekerja sama. Kemudian kalian diagnosis. Diagnosis itu dilihat, amati. Oh, ciri-cirinya apa? Terus diferensiasi, itu dibedakan. Kalau hewan ini begini, hewan ini begini, ya. Jadi dua, minimal dua. Vertebrata satu, vertebrata satu. Di kolom sudah ada. Kemudian kalian nanti boleh kamu ketika menggambar ilustrasinya pakai hewan tadi, boleh. Ingat, oh ini hewan apa semut. Ada lagi, kalau HP dibentuk apa digambar, ya. Terus kemudian mengerjakan description dan oke. Saya beri waktu 15 menit. Bisa ya? Silakan dikerjakan di halaman, ya. Nggak usah ke depan, halaman belakang saja, ya. Silakan dikerjakan. Yuk. Sudah ada hewan apa yang kalian temukan? Ikan? Enggak ada. Ini ikannya sembunyi. Iya, ikannya sembunyi ya ikannya. Wih, kalau ikan sih nak? Cemplung nggak mau apik ya, Pak ya. Sudah ketemu ikan apa? Itu sakarmut nak. Wes, alat geraknya apa kira-kira? Sudah, awas jatuh HP-nya. Ayo, silakan.
Kelompoknya Alfio apa yang ditemukan? Apa? Semut. Semut. Semut itu bergerak dengan apa? Kaki. Kaki ya. Silakan dicatat dulu, Nak. Hewan apa? Hah? Semut sama apa? Burung. Oke, bisa mengerjakannya? Bisa. Temukan hewan apa? Ikan sama ular. Oke, bisa mengerjakan? Oke. Ada berapa hewan tadi yang kamu temukan? Apa saja? Ikan sama burung. Ikan sama burung. Yes, ya, bisa mengerjakan ya? Sudah. Yes, terima kasih. Karena kalian tadi sudah mengamati hewan, ya, sudah ketemu hewan yang dimaksud, sudah menyimpulkan, dan bahasa Indonesia sudah membuat sebuah paragraf, ya kan? Nah, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan apa hasilnya, apa yang dibaca nanti di depan. Yang dibaca adalah kesimpulannya, ya. Jadi anak-anak nanti maju per kelompok, Kak, satu-satu per kelompok. Nah, yang dibaca apa? IPA-nya yang dibaca hasilnya tadi. Yang ini dibaca. Yang baca gantian ya. Jadi ada yang baca IPA nomor 1, nomor 2, ada yang membaca bahasa Indo. Nanti teman-temannya yang tidak maju memperhatikan. Apabila ada temannya yang keliru, misalkan ikan adalah hewan A berkata, oh salah, boleh dibetulkan. Paham ya? Jadi sekarang waktunya untuk mempresentasikan. Ini dari kelompok 2. Hewan ini disebut semut. Bergerak menggunakan kaki. Hewan ini bergerak dengan cara berjalan. Dengarkan temannya itu. Hewan ini termasuk golongan hewan vertebrata. Hewan silakan hewan ini cepat. Hewan ini disebut burung yang bergerak menggunakan sayap. Hewan ini bergerak dengan cara terbang. Hewan ini termasuk golongan hewan vertebrata. Nomor 1, ikan. A. Gerak. Alat geraknya apa? Alat geraknya apa? Alat gerak meliuk. Alat gerak itu berarti apa? Sirip dan Sirip dan ekor. Hewan ini bergerak dengan cara meniup. Hewan ini karena memberikan uang kepada pengemis. Kalimat utama pada hari Minggu karena memberikan uang kepada pengemis. Kalimat penjelas pada hari Minggu karena memberikan uang kepada pengemis. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil saya. dibaca IPA-nya. Nama hewan, ikan, alat gerak, sirip dan ekor. Cara bergerak berenang. Buat boleh, buat kupu-kupu boleh, buat simpul boleh, dacet boleh. Yang simpel, sendiri. Kita sudah membahas tentang apa saja pelajaran kita hari ini. PDP, A sama C. Saya hanya menunjukkan sedikit. Tadi kita belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu mengenai apa? Ide, terus kalimat jelas. Ide pokok itu bisa masuk menjadi sebuah kalimat kan? Namanya kalimat apa? Ide pokok tadi dimasukkan ke dalam kalimat, kalimatnya disebut kalimat utama. Kalau kalimat yang menjabarkan kalimat utama itu namanya kalimat pengembangan ataupun jelas, ya. Kemudian paragraf, kalau kalimat utamanya ada di awal itu namanya paragraf deduktif. Kalau kalimat utama di bawah, di belakang itu namanya induktif. Kalau ada di atas, di awal juga namanya paragraf campuran ya anak ya. Terus kata kita belajar tentang hewan
presentasi. Sekarang waktunya mengerjakan evaluasi. Ada di lembarnya. Dibuka lembarnya. Ya. Diberi nama. Silakan dikerjakan, ya. Kan? Ya, cepat-cepatan. 1, 2, 3, mulai. Langsung nanti segera dikumpulkan ke Buana. Tulis namanya dulu. Tulis namanya dulu, saya sudah tahu. Saya tahu. Ayo, cepat-cepat. Bagaimana sambil menunggu doamu? Kalian hari ini baik-baik, bagus semua, hebat. Kenapa? Karena sudah berani tampil ke depan. Betul enggak? Ada kesempatan enggak? Gak apa-apa, maju ke depan, mempresentasikan itu belajar, membuat kalian belajar untuk percaya diri. Gak apa-apa, maju ke depan ya. Jadi nanti pembelajarannya juga seperti itu nanti kalau sudah mulai ya. Oke anak-anak, tadi sebelum evaluasi sudah saya simpulkan pembelajaran hari ini. Maka kita akan merefleksi apa? Mengulang kembali. Saya mau tanya, jadi kita tadi belajar kita apa? Hewan apa sama apa? Bagus. Kalimat utama itu biasanya mengandung apa sih? Di dalam kalimat utama itu biasanya mengandung ide pokok. Kalimat yang menjabarkan kalimat utama disebut kalimat apa? Kalimat penjelas sama rayon, spidol, gambar itu apa? Kering. Kalau kanvas cerminnya itu apa? Pintar. Burung, ikan, ular, kakak itu termasuk hewan apa? Saya tahu kan? Kakak, burung, ikan, ular, vertebrata, ubur-ubur, cacing, ular, kupu-kupu. Invertebrata, bagus. Jadi itu yang sudah kita pelajari ya. Di antara 3 mata pelajaran itu apa yang kalian sukai? SPDP. Ada lagi? Bahasa Indonesia. Ada lagi? IPA. Bagus. Dari kegiatan kita tadi ada berdiskusi, ada pengamatan, ada presentasi. Mana yang disukai? Diskusi, pengamatan. Oke, berarti kalian suka ya. Suka nggak pelajaran hari ini? Suka. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, tadi kita sudah menyimpulkan ya. Nah, sekali lagi saya mengingatkan, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, menggunakan minyak apa demi kebaikan. Karena baru kita juga ada yang meninggal ya. Kakak ayahnya Mas Ibu itu kemarin meninggal karena corona. Jadi kita juga harus menjaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer kemana-mana. Nanti ya, habis pegang apa semprot gitu ya. Terus jaga jarak. Nek berkerumun ojo melok-melok, ngadog jauh ya. Ya, nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah. Kenapa menyanyikan lagu daerah? Banyak untuk melestarikan kebudayaan bangsa. Jumlah semua. Bisa? Yuk, sudah semuanya bisa dulu. 1, 2, 3. Jumlah semua. Tenang. Terima kasih. Mari kita akhiri
berdoa agar diberikan keselamatan ketika nanti dalam perjalanan pulang dari sekolah ke rumah, diberikan kesehatan selalu untuk anak-anak ini, ya. Berdoa di dalam hati, berdoa mulai.